ya, tidak terkondisikan. Tuhan sudah benar-benar skenarionya dari awal, alfa dan omega, ya. Skenario dari awal. Semua baru ada yang kita nanti bicarakan kalau sudah mulai masuk lebih banyak di wahyunya. Nah, ini kita masih ada banyak hal-hal yang ya misalnya ini terkait dengan kebetulan ada peperangan. Jadi kita mesti antisipasi dari sisi media kan. Ada pertanyaan-pertanyaan karena tidak semua orang siap mendengar yang seperti saya katakan di YouTube tidak ada filter. Kalau dia tidak punya pemahaman Alkitab yang memadai, wah itu bingung. Sangat bingung. Ya kan? Mana yang benar, mana yang salah ini. Ya. Gitu. Ada yang karena ada pembicara-pembicara yang makan dia bisa tentukan tahun ini sampai tahun ini lupa betul-betul. Padahal ada sama sekali di Alkitab ditulis, tapi orang bisa percaya. Nah, ini kan yang berbahaya. Ya kita coba hadir aja menetralisir kira-kira yang racun-racun, ya paling tidak menyadarkan awas, jangan dulu cepat-cepat percaya. Sedangkan kelihatan sekarang itu peristiwa kelihatannya sudah, ini cepat sekali kan kita biasa kesimpulan. Oh ini ada ini. Jangan terlalu cepat. Ya, apalagi menyangkut nubuatan akhir. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Oh ini. Kalau dia sudah masuk ke dia, ini memang benar-benar sudah di porsinya. Baru kita mungkin boleh berbicara. Ya, kalau saya menganut seperti itu. Jangan baru kelihatan begini, skenario Tuhan itu misterius. Ya, misterius. Iya, nah sekarang kan pembicara-pembicara itu coba lihat di YouTube. Tahu semua itu. Mungkin pengetahuan mereka di firman juga tidak banyak. Cuma yang kayak popularitas yang apa aja. Sensasi begitu. Ya. Tapi kita heran banyak juga yang ya jadi saya tidak perlu heran kalau di waktu antikris banyak orang yang menyembah. Ya, apalagi di antikris, nabi palsunya, nabi antikrisnya ini sudah beracara dengan lebih hebat lagi kan. Minta api dari langit, dia ikut dua saksi itu, dia tiru. Buat bicara patung-patung. Ya, itu orang lebih tidak mungkin tidak mau percaya. Jadi wajar kalau banyak sekali yang memang juga murtad dan apalagi kalau dia tidak tahan uji. Ya, seperti itu. Jadi memang kapasitas rohani kita perlu perlu bukan hanya jaga, perlu di-upgrade terus. Jangan sampai puas. Jangan sampai kita pikir sudah cukup. Ya, badai-badai sekarang itu bukan badai-badai biasa. Iya kan? Dulu jarang kita lihat ini cuma siklon aja bisa menghanyutkan buat seperti lautan itu banjir. Itu cuma siklon-siklon tertentu. Dan siklon itu kan dari dulu sudah ada. Tapi sekarang lebih dahsyat. Nah, ibarat itu saya bilang. Banyak orang yang tidak siap. Ini baru buat banjir itu mereka komentar. Kami tidak menyangka. Kami tidak begitu siap. Tiba-tiba ada tidur anyur. Iya kan? Sudah pikir. Nah, ada yang nyawa melayang juga. Untung banyak juga yang tidak. Tapi kalau itu benar-benar hari kiamat. Atau sesuatu yang lebih hebat. Waduh. Fatal benar kan? Kita alami. Dan kalau kita misalnya orang-orang yang sudah pernah tahu kebenaran, ya menyesal. Kenapa kita tidak siap ya? Oh, hari-hari kita bicara tentang berjaga-jagalah, bersiaplah. Ya kan? Tapi kita tidak melakukan itu pada kapasitas yang sebenarnya. Jadi benar-benar ya tinggal masing-masing punya gairah kekuatan sendiri bisa dibilang keputusan pilihan dan keputusan sendiri hari-hari ini dan kita mengharapkan ya kita ini yang sering apalagi di anggota komunitas ini kita sudah lebih spesifik mau pelajari ini dengan tujuan supaya kita benar-benar ya masuk pada target yang kita inginkan paling tidak menjadi mempelai, ya,
menjadi orang percaya yang layak untuk diangkat. Begitu. Pada waktu Tuhan datang seperti pencuri. Ya, udah tidur, kaki so hilang. Itu kan bagus, ya toh. Jangan tidur, sabla so hilang, aduh kita masih ada. Gitu. Ya, bahaya itu. Itu seperti pencuri itu. Kita mengharapkan. Nah, jadi benar-benar hanya itu sepertinya di dunia sekarang ini bukan orang yang putus asa. Kita kayaknya hanya itu saja yang menjadi satu-satunya pengharapan besar ya bagi kita manusia. Kalau mau lihat dunia seperti ini, aduh. Seperti Paulus bilang aja, lebih baik aku pergi bersama Tuhan. Kan begitu. Apalagi gunanya mau hidup di dunia yang seperti ini. Sudah tidak ada sesuatu yang nikmat lah. Apa sih nikmat kita? Paling banyak makan yang kita suka, sedap misalnya. Itu berapa banyak mau makan? Semua itu. Pasiar. Begitu ya biasa aja. Apalagi sekarang rawan tuh. Pasiar kemana-mana dunia makin rawan. Apa yang kita perlu banggakan? Ya selain benar-benar mengupgrade diri kita masing-masing secara ilahi. Dan orang-orang yang kita cintai. Kan begitu. Itu prioritas. Tidak ada yang lain. Ya, Om Sol mau tanya? Ya. Itu mengenai waktu kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, kan ada yang dari kuburan terbuka itu dan Ya. ada yang bangkit orang kudus. Iya. Itu seperti yang Matius 27 ayat 52. Iya. Masuk ke kota kudus. Masuk ke kota kudus katanya. Kan? Kudus. Iya. Kudus yang telah meninggal bangkit. Ya. Iya. Nah itu memang. Itu orang-orang di perjanjian lama. Iya. Yang hidup di perjanjian lama yang percaya Tuhan. Iya. Atau ya. Ya. Ya memang itu ada satu catatan Alkitab yang membuat banyak penafsiran ya. Tapi fakta. Kan jelas fakta itu. Walaupun tidak disebutkan orang-orang kudus yang bangkit saat itu waktu Yesus bangkit, itu menunjukkan kan pertama adalah kuasa kebangkitan Yesus, ya. Kuasa kebangkitan Yesus yang dapat membangkitkan orang-orang percaya juga. Kira-kira begitu. Itu pesan kuatnya. Nah, jadi berapa banyak yang bangkit? Apakah seluruh orang perjanjian lama bangkit? Kan tidak disebutkan. Berapa banyak waktu itu tidak ada keterangan. Hanya ada satu bayangan bahwa ada sekelompok orang yang bangkit masuk kota kudus. Siapa-siapa mereka kita belum tahu. Tidak disebutkan. Ya. Dan itu kalau menurut pendapat saya itu tidak ada yang menafsirkan secara spesifik siapa-siapa. Bahkan kadang-kadang dihindari kan. Nah, jadi karena yang saya katakan tadi di awal, yang secara normal kan itu kita akan bangkit pada waktu Yesus datang kan. Kedua, kubur-kubur kan akan terbuka waktu itu. Nah itu sebabnya saya pernah dengar orang gara-gara peristiwa itu ada satu pendeta yang menafsirkan waktu dia bicara kebangkitan pertama, dia anggap itu kebangkitan pertama. Waktu Yesus mati dan bangkit. Iya kan? Karena ada terjadi kebangkitan itu yang sekelompok lah. Kita bilang sekelompok. Ya. Jadi kalau saya, itu sebenarnya kuasa kebangkitan yang didemonstrasikan oleh Yesus, bahwa bukan cuma dia, tapi kuasa kebangkitannya dapat membangkitkan orang-orang mati yang di dalam Tuhan. Karena waktu itu dia juga pergi ke dunia orang mati kan. Dia katakan kan dia menginjil, memberitakan ini Mesias. Ini saya yang Mesias. Kepada orang-orang yang hidup di masa Nuh. Disinggung itu. Orang-orang waktu nama Nuh. Jadi mereka kan mati karena air bah. Betul. Nah, mereka tidak ada. Nah, mereka mendengar pemberitaan Yesus waktu Yesus mati. Itu di waktu itu. Ya.
Jadi tidak disebutkan apakah ada yang percaya, dan itu hanya disebutkan orang-orang di masa Nuh. Jadi di situ mereka harus percaya bahwa ini Yesus lah yang menjadi penebus. Karena mereka waktu itu belum ada kan? Belum ada pemberitaan itu, penebusan. Jadi harus percaya bahwa inilah penebus. Kalau kita di masa sesudah salib, bahwa kita harus percaya bahwa kita sudah ditebus. Jadi di sini yang kalau pendapat saya itu adalah demonstrasi kebangkitan Tuhan yang mendemonstrasikan ada sekelompok orang yang dibangkitkan Tuhan saat itu. Dan itu bagi saya adalah peristiwa spesifik. Ya, peristiwa spesifik. Jadi itu demonstrasi tentang kebangkitan orang mati. Ya, orang-orang yang sudah mati pasti bisa bangkit. Ada jaminan, ya. Di situ juga tersirat ada jaminan, ada berita. Jadi janji tentang kebangkitan orang mati waktu Yesus akan datang kedua kali, itu pasti. Itu kira-kira beritanya. Karena kalau kita mau doktrinal, ya, itu memang agak berbeda, agak spesifik, agak khusus lah. Ya. Kita tidak bisa tahu juga berapa banyak. Nah, itu nanti kalau kita sudah di sorga, kalau diizinkan kan. Atau waktu kita di kerajaan 1000 tahun damai aja. Sebenarnya bukan di sorga. Kita kan ke 1000 tahun damai dulu. Iya, masih di dunia. Jadi kalau bebas kita bisa bertanya kepada Tuhan. Iya. Mereka juga turun situ pasti kan. Akan datang bersama Tuhan. Kan waktu Tuhan datang kan dibilang ada orang-orang saleh bersama dia. Menyertai. Berarti mereka ada kan yang sudah lebih dulu di atas. Waktu kedatangan Tuhan di atas awan ya. Begitu. Ada orang-orang saleh bercampur. Siapa? Yang tadi termasuk mereka pasti yang masuk kota kudus di waktu Yesus bangkit. Bersama dengan mempelai. Orang-orang yang diangkat. Sebelum kesusahan besar. Ya. Di situ, ya, di situ poinnya kira-kira. Saya pikir Musa dan Elia, tapi waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, itu kan ada dilihat juga. Iya, Musa Elia itu pasti. Musa Elia ada lebih konfirmasi kan? Ada konfirmasi. Nah, tapi yang lewat aja begitu kan ada sekelompok orang yang berjubah putih yang masuk kota kudus, dia bilang masuk kota kudus malah. Itu yang saya anggap peristiwa khusus lah, ya, spesifik. Karena di dalam Tuhan beracara ada hal-hal yang 1-2 yang khusus, ya, yang lebih khusus. Contoh aja misalnya yang kalau kita tahu, tapi kita harus menangkap esensinya apa, berita yang makna yang Tuhan mau sampaikan. Jadi misalnya Henok, itu kan hal khusus. Di awal-awal ada orang yang seperti itu. Langka kan itu? Langka. Nah sebenarnya apakah karena Henoknya atau juga Tuhan punya rencana berita yang lain dalam arti menunjukkan bahwa kita bisa seperti Henok. Ya kan? Bisa juga diangkat hidup-hidup kalau benar-benar berkenan pada Tuhan. Gitu. Itu kan poinnya sebenarnya, maknanya. Begitu juga saya tahu yang soal kota kudus itu. Karena kalau mau ditafsirkan macam-macam, ya semua jadi lain. Itu aja sebenarnya dari sisi mati dan bangkit kan ini poinnya. Ya adalah kuasa kebangkitan Kristus. Iya, yang bisa membangkitkan orang-orang percaya yang lain, orang-orang benar juga. Walaupun tidak semua, kita percaya bukan semua orang-orang perjanjian lama itu di situ atau yang mati waktu itu. Itu kan berarti orang-orang sebelum salib. Ya kan?
Orang-orang kudus perjanjian lama. Apakah semua mereka dibangkitkan waktu itu? Nggak tahu juga. Nah, nanti konfirmasi di kerajaan 1000 tahun damai ya. Contohnya ayo. Baku keseingat Pak Jeff. Ayo, aku keseingat. Mau tanya ke itu. Nah, kira-kira misalnya tadi kan kita contoh Daniel. Daniel kan Tuhan sebilang, tidur Jo. Tidur. Lalu akan terima bagianmu pada waktu akhir zaman. Betul kan? Iya, berarti kita bisa pastikan Daniel tidak termasuk waktu itu. Betul? Ya, karena kalau termasuk berarti itu firman yang udah bilang pada dia ya terjadi dong. Kan Tuhan bilang tidur dulu. Nanti kamu akan mendapat bagianmu di akhir zaman. Sedangkan waktu Yesus bangkit kan belum akhir zaman. Iya, berarti dia bagian nanti Yesus datang kedua kali kan? Contoh. Berarti hanya ada sekelompok orang. Nah itu Tuhan porsi. Ya? Siapa-siapa mereka kita nggak tahu. Kita pemahaman kemang mungkin waktu perjanjian lama itu ada anak-anak yang meninggal kalau mereka tidak ada kaitan dengan dosa. Bisa juga. Cuma waktu itu kayaknya apa anak-anak kelihatan anak-anak yang masuk kota kudus. Atau ada orang besar, ya kan? Ya pokoknya ada sekelompok orang yang Tuhan saja tahu lah. Kira-kira gitu. Ya toh? Orang yang mau berpikir so ada hubungan langsung dengan orang toh. Lebih baik itu terserah Tuhan porsi jo, ya toh. Mau ceritanya ada untung pat orang sekarang. Toh? Iya, secara ilahi ini cerita. Sekarang orang juga mau berusaha supaya boleh masuk. Oke. Ya, walaupun dia bawa dalam arti rileks toh santai supaya lebih masuk dan gitu. Karena orang udah campur-campur nih hari pembicaraan ini, sharing. Nanti kalau normal masuk lebih serius-serius yang poin-poin gitu. Oke? Sampai sekian atau masih ada yang mau bertanya?